Malam itu, udara dingin menyelimuti desa Cemorosewu, desa terakhir sebelum pendakian Gunung Lawu dimulai. Langit kelam, tak satu pun bintang tampak di atas sana. Kabut turun perlahan, tebal dan menyelimuti bumi, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak kasat mata. Di bawah sorot lampu remang dari warung kecil pinggir jalan, seorang pria bertubuh kurus duduk termenung. Namanya Rio, namun para pendaki menjulukinya tulang wangi, karena tubuhnya kurus. Dan anehnya, tubuhnya selalu mengeluarkan aroma menyan setiap kali mendaki. "Mas, yakin mau naik sekarang?" tanya seorang bapak warung sambil menyodorkan kopi panas. Rio mengangguk pelan. "Satu suro cuma angka, Pak, gunung itu soal jiwa. Dan malam ini, saya butuh tenang." Bapak warung menghela napas berat. "Aku bukan mau nakut-nakutin, Mas. Tapi malam ini bukan malam biasa. Bukan cuma manusia yang naik ke gunung, tapi juga yang lain." Rio menatap hutan yang mulai ditelan kabut. Ia meneguk kopinya cepat, lalu berdiri dengan ransel di punggungnya. "Tenang aja, Pak," katanya sambil tersenyum tipis. "Kalau saya nggak balik, mungkin saya betah di sana." Dan dengan langkah tenang, ia melangkah menuju jalur pendakian, menembus kabut malam yang makin mencekam. Tak ada pendaki lain di malam itu. Tak ada suara selain derik serangga dan tiupan angin yang terdengar seperti bisikan. Langkah Rio pelan, tapi pasti. Ia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari malam-malam yang tak pernah bisa ia ceritakan kembali. Rio baru berjalan sekitar 15 menit, saat bayangan rimbun pepohonan mulai menelan cahaya dari bawah. Di jalur awal, ia melewati pohon besar yang menjulang seperti penjaga gerbang dunia lain. Langkahnya pelan, tapi mantap. Namun, di balik semak, tiba-tiba muncul sosok nenek-nenek dengan kain selendang batik, berdiri diam, tanpa suara. Rio terkejut. Lampu senter di dadanya memantul di mata si nenek. Kosong, tapi tajam. "Nak," suara si nenek lirih, tapi menusuk ke dalam dada. "Jangan lanjut malam ini. Suro itu malam keramat. Yang jalan bukan cuma kamu." Rio menelan ludah, tapi ia tetap berdiri tegak. "Permisi, Nek, saya nggak bermaksud macam-macam, cuma ingin tenang." Si nenek tersenyum, senyum yang tak menenangkan, malah bikin bulu kuduk Rio berdiri. "Kalau ingin tenang," ucapnya pelan, "turunlah, karena ke atas, kamu akan menemui yang bukan tenang, tapi keabadian." Seketika, angin berembus lebih dingin dari sebelumnya. Daun-daun berguguran meski tak ada badai. Rio melangkah cepat, meninggalkan nenek itu tanpa berbalik. Namun saat ia melirik ke belakang, sosok nenek itu sudah tak ada. Yang tersisa, hanyalah bau menyengat dari kemenyan basah, dan suara bisikan asing yang ia tak mengerti artinya. Namun Rio terus mendaki. Langkahnya tak ragu, tapi untuk pertama kalinya, hatinya mulai ragu. Langkah Rio terus menembus jalur tanah yang mulai licin. Dedaunan basah berjatuhan satu persatu, seolah menyambut atau memperingati. Lampu senter di dadanya berpendar kecil, membelah gelapnya hutan Lawu yang kian sunyi. Tak ada suara pendaki lain, tak ada sinyal, yang ada hanya dirinya, dan bisikan-bisikan angin yang seolah memanggil namanya dari balik kabut. "Rio, Rio!" Ia berhenti, matanya menyapu ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun, hanya pohon-pohon besar dengan akar menjalar seperti tangan, dan jejak kaki. Rio menunduk. Di tanah basah yang baru ia lewati, ada jejak kaki manusia, namun arahnya menuju ke bawah. Jejak itu lebih besar dari telapak kakinya, dan masih baru, terlalu baru. Siapa yang naik, lalu turun diam-diam di tengah malam kayak begini? Gumam Rio lirih. Tapi yang lebih membuatnya bergidik, di samping jejak kaki itu, ada bunga kenanga basah yang tampak segar, ditarik oleh naluri. Rio mengikuti jejak itu, tapi baru 5 langkah. Jejaknya terputus, hilang di tanah yang tak meninggalkan bekas sedikit pun. Tidak ada semak rusak, tidak ada ranting terinjak, hanya hening. Saking heningnya, Rio bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dan saat ia mundur, matanya tak sengaja melihat sesuatu. Di batang pohon, terpaku sehelai kain putih lusuh, berlumur tanah dan darah kering. Perlahan, Rio melangkah mundur, tangannya gemetar. Tapi ia tak boleh panik. "Tenang, Rio, itu cuma sugesti. Mungkin punya pendaki lain." Tapi malam itu, Gunung Lawu seperti sedang tertawa pelan, menunggu waktu yang tepat untuk membuka pintunya.
Rio mempercepat langkah. Langkahnya kini tak sepelan tadi. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan, bukan takut, tapi seperti ada yang mengawasi. Dari balik gelapnya pepohonan, dari balik kabut yang makin menebal, dari antara udara yang mulai terasa berat saat dihirup. Rio mengatur napas. Ia berhenti di samping pohon pinus besar, mengecek ponselnya. Tidak ada sinyal, dan jam menunjukkan jam 0:47. Masih dini hari, masih jauh dari pos pertama, masih sunyi, hingga kreng, kreng, kreng. Suara itu datang, perlahan, tapi jelas. Suara gamelan, ya, suara tabuhan gong dan bonang kecil. Seperti upacara adat Jawa kuno. Rio memejamkan mata. Ia berharap itu hanya suara dari pikirannya sendiri. Tapi tidak, suara gamelan itu semakin dekat, semakin nyaring, semakin nyata. Siapa yang mainin gamelan malam-malam begini? Gumam Rio lirih, bergetar. Namun ia mencoba tetap waras. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah drastis. Lebih dingin, lebih menusuk. Nafasnya mulai terlihat putih di udara. Lalu, hening, benar-benar sunyi. Tak ada serangga, tak ada angin, tak ada gamelan. Dan saat Rio hendak melangkah lagi, TRANGG, satu tabuhan keras, seperti gong dipukul dari jarak yang sangat dekat. Rio refleks menoleh ke belakang. Lampu senternya menyapu jalur yang kosong. Tapi untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam di tengah kabut. Bayangan perempuan, rambut panjang, berkebaya putih lusuh. Tapi wajahnya tak terlihat, hanya kabut dan senyap. Rio berdiri membeku, tangannya gemetar memegang senter, tapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Sosok itu masih di sana, tidak bergerak, tidak bersuara, seolah menantinya untuk menyapa. Kabut menari perlahan di antara mereka, dan saat cahaya senter mencoba menyentuh wajahnya, tidak ada wajah, bukan kosong karena gelap, tapi benar-benar rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, seperti topeng datar, tapi hidup. "Siapa kamu?" ucap Rio nyaris tak terdengar. Sosok itu bergeser satu langkah ke depan, tidak mengangkat kaki, hanya meluncur. Rio mundur, 1-2 langkah, hingga punggungnya menabrak pohon. Keringat dingin mengucur deras, telinganya berdengung. Dunia mendadak terasa seperti putaran pelan dalam mimpi buruk. Kemudian, sosok itu mengangkat tangannya, pelan, menunjuk ke arah belakang Rio. Refleks, Rio menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Dan saat ia kembali menatap ke depan, sosok itu sudah menghilang. Rio jatuh terduduk, nafasnya terengah, tubuhnya terasa sangat berat. Dunia seperti menghimpit dari segala arah. Tapi dari jauh, ia mendengar tawa lirih perempuan. Bukan tawa manusia, tapi tawa yang terputus-putus, bercampur isak tangis. Lalu tertawa lagi. Jangan gila, bisik Rio pada dirinya sendiri. Namun, malam satu suro belum selesai menyambutnya. Ini baru permulaan. Langkah Rio goyah, kakinya bergetar, kepalanya terasa berat, seperti ditekan dari dalam. Ia berjalan cepat nyaris lari, menyusuri jalur yang kini terasa asing. Padahal, seharusnya masih jalur utama pendakian. Tapi semuanya berubah. Pohon-pohon tampak lebih rapat. Daun-daun mati berserakan seperti karpet kematian. Dan kabut semakin tebal, semakin pekat. Hingga senter Rio hanya mampu menembus 1 meter ke depan. Lalu, tawa itu terdengar lagi. Hihihihihihi. Kali ini lebih dekat. Terdengar seperti di belakang telinga. Rio memejamkan mata. Ia mengatur napas, berusaha tetap tenang. Tapi suara tawa itu berubah. Dari tertawa, menjadi menangis lirih. Tangisan yang mengguncang jiwa. Tangisan yang membuat tengkuknya mati rasa. Tangisan perempuan yang terdengar seperti tersesat. Dan tiba-tiba, hahaha, suara hembusan napas kasar. Tepat di leher kirinya. Rio menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi lehernya basah. Bukan karena keringat, melainkan seperti dijilat sesuatu. Cukup. Rio mulai gemetar. Ia mundur perlahan. Tapi kakinya menginjak akar besar dan BRUKK, Rio jatuh tersungkur. Senter terlempar. Kabut menelannya. Dalam gelap itu, suara tawa dan tangis terdengar bersamaan. Dekat. Sangat dekat. Lalu dari kejauhan, muncul bayangan. Bayangan tubuh menggantung di antara pohon. Bergerak pelan ditiup angin.
Tapi, tak ada tali, dan tubuh itu perlahan menoleh ke arah Rio, tanpa wajah. Rio terduduk di tanah, nafasnya memburu, keringat dingin membasahi punggung jaketnya, meski udara di sekitarnya sangat dingin. Tangannya gemetar, mencari senter yang terlempar tak jauh darinya. Begitu senter kembali ke genggaman, ia menyinarinya ke segala arah. Tidak ada apa-apa, tidak ada bayangan, tidak ada sosok menggantung. Tapi Rio tahu, ia tidak sendirian. Perlahan, ia merogoh tasnya, berharap menemukan air minum, atau setidaknya camilan untuk mengembalikan tenaganya. Namun, tangannya justru menyentuh sesuatu yang basah dan lembek. Alisnya mengernyit. Ia mengangkat benda itu keluar, dan matanya membelalak. Segenggam bunga 7 rupa, masih basah, masih harum, dan bercampur abu dupa. Rio terdiam, pikirannya berusaha mencari penjelasan logis. Ia tidak pernah membawa itu, tidak pernah menyentuh kembang setaman, tidak pernah menaruh benda aneh dalam tasnya. Dan kemudian, ia mulai membongkar isi tasnya lebih dalam. Baju ganti, lenyap, logistik, hilang. Semua digantikan oleh benda-benda yang tidak seharusnya ada. Kain kafan kecil, kepalan tanah merah, dan sisir kayu tua. Tuhan, apa ini? Bisik Rio nyaris tak terdengar. Jantungnya berdegup kencang. Rasa takut berubah menjadi panik. Ia menutup tas itu dengan cepat, dan berdiri terburu-buru. Namun saat ia hendak berbalik, terdengar suara berbisik dari dalam tasnya. "Kamu tamu malam ini." Seketika, semua menjadi sunyi, terlalu sunyi, sampai Rio merasa, bahkan detak jantungnya pun, bukan miliknya lagi. Rio melanjutkan langkahnya, dengan napas yang masih tersengal, dan pikiran yang mulai kacau. Kabut belum juga surut, justru makin tebal, menyatu dengan bayang-bayang gelap di balik pepohonan. Ia berjalan tanpa arah yang pasti, tidak tahu apakah masih di jalur pendakian, atau sudah masuk ke tempat lain. Lalu, di kejauhan, ia melihat cahaya, bukan cahaya senter, bukan pula cahaya bulan, tapi cahaya pelita, kuning hangat, seperti dari lampu minyak zaman dulu. Rio mendekat, dan di bawah sebatang pohon besar, duduklah seorang laki-laki tua, memakai ikat kepala batik, berjaket pendaki usang, dan membawa tongkat dari bambu. Wajahnya tenang, namun matanya dalam, seperti menyimpan ribuan rahasia. "Mas, sendirian kok sampai kemari?" ucapnya dengan suara parau, namun ramah. Rio menatapnya heran. Dibanding ketakutan, ia merasa sedikit lega. Setidaknya bukan hantu, pikirnya. "Iya, Pak, saya naik sendiri, mau cari tenang." Si bapak tersenyum kecil, tapi senyum itu tak benar-benar menenangkan. "Naik malam satu suruh, itu bukan cari tenang, Lei, itu undangan. Kalau kamu datang malam ini, mereka pasti ngira kamu ngerti maksudnya." Rio menelan ludah. Ada tekanan dalam kata-kata si bapak, yang membuat perutnya terasa dingin. "Mereka siapa, Pak?" tanya Rio pelan. Namun si bapak tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan, lalu berkata, "Yang dari sini, gak semua balik, Lei, tapi yang balik, belum tentu sepenuhnya manusia." Seketika, angin berembus kuat. Daun-daun beterbangan, pelita kecil itu padam, dan dalam gelap, Rio menoleh. Bapak tua itu sudah hilang, tak ada jejak, tak ada suara langkah, hanya sisa aroma menyan, dan tanah yang menghangat pelan. Setelah sosok bapak tua itu menghilang, Rio berdiri mematung, matanya menatap kosong ke arah hutan, kepalanya berat, kakinya mulai gemetar, dan pikirannya tidak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Masih ada jalur, masih ada arah, setidaknya itu yang ia yakini. Rio melangkah lagi, perlahan, satu langkah demi satu langkah. Namun tiba-tiba, tap, 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 langkah kaki, tepat di belakangnya. Rio berhenti, dan langkah itu juga berhenti. Ia menoleh, tak ada siapapun, hanya kabut, pepohonan, dan kegelapan yang kini terasa hidup. Rio melangkah lagi, kali ini sedikit lebih cepat. Tap, tap, tap. Langkah itu mengikuti irama langkahnya. Ia berhenti mendadak. Langkah itu pun berhenti. Kini bukan rasa takut, tapi rasa diawasi, seolah ada sesuatu yang mengikuti. Bernapas di lehernya, namun tak ingin menunjukkan wajah. Rio memberanikan diri bersuara, "Siapa? Kalau kamu manusia, bicara." Sunyi,
Tak ada jawaban, hanya suara dedaunan bergesekan, dan gemuruh lembut dari dalam perut gunung. Rio mulai berlari, menembus kabut, menabrak ranting dan semak. Langkah itu masih mengikutinya, namun kali ini terdengar lebih banyak. Bukan satu, tapi seperti rombongan. Rombongan tak terlihat yang mengiringi langkahnya. Rio berbelok ke jalur sempit, dan saat menengok ke belakang, tidak ada siapapun, tapi tanah di belakangnya penuh jejak kaki, ukuran kecil, ukuran besar, jejak kaki telanjang, dan beberapa tanpa jari. Rio terduduk, nafasnya berat, pandangannya buram oleh air mata. Ia sadar, gunung ini hidup, dan malam ini, gunung sedang berbicara. Rio terus berjalan tanpa arah yang pasti. Tubuhnya lelah, kakinya mulai terasa berat, namun rasa takut memaksanya bertahan. Kabut belum juga surut, langit masih hitam kelam, dan waktu seolah tak bergerak. Jam di tangannya masih menunjukkan jam 1:39. Sejak 1 jam yang lalu, dan di saat pikirannya mulai limbung, dari kejauhan, ia melihat sebuah bangunan kecil, terbuat dari kayu tua, atapnya miring, dan satu lampu minyak kuning redup menyala di depan pintunya. Pos, itu, pos 2, gumam Rio, penuh harap. Ia mempercepat langkah, namun semakin dekat, pos itu terasa asing, tidak seperti pos pendakian yang ia tahu. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada coretan atau plakat nama, hanya satu pintu kayu, yang setengah terbuka. Perasaan Rio berdesir, tapi ia tetap mendekat, dan saat ia mengintip ke dalam, ada suara, lirih, berbisik dalam bahasa Jawa halus, seperti, kidung, kidung doa, doa yang diucapkan berulang-ulang, oleh beberapa suara, tapi tidak terlihat orangnya. Lampu minyak di dalam ruangan bergetar, meski tak ada angin. Lalu, di ujung ruangan, ada lingkaran batu, dengan dupa menyala, dan di tengah lingkaran itu, ada seseorang sedang duduk bersila, berkain putih, kepalanya tertunduk, tidak bergerak sedikit pun. Rio melangkah mundur pelan, tapi saat itu, KRAAKKK, lantai kayu yang ia injak berderak keras. Rio menahan nafas. Sosok di tengah lingkaran itu, mengangkat kepalanya perlahan, wajahnya putih, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Tapi tanpa suara, Rio langsung berbalik dan berlari keluar pos. Ia tidak menoleh ke belakang, karena ia tahu, apapun yang ada di dalam, bukan dari dunia ini, dan pos itu, bukan untuk manusia. Rio terus berlari menembus kabut, nafasnya berat. Tapi yang ia kejar bukan lagi jalur pendakian, melainkan kesadarannya sendiri. Setiap langkah terasa seperti menjauh dari dunia nyata. Arah angin berubah, suara alam seolah berhenti. Hanya suara jantungnya, dan desir langkah di belakangnya, yang terus mengiringi. Hingga akhirnya, Rio sampai di sebuah lapangan kecil, dikelilingi pohon pinus tinggi. Tanahnya basah, lembek, dan di tengah-tengahnya, terdapat lingkaran batu besar, dengan api kecil menyala biru. Sekilas, terlihat seperti api unggun, namun warnanya terlalu asing. Rio terdiam, ia berjongkok di balik semak, mengamati dari kejauhan. Lalu, muncul sosok-sosok berjubah hitam, tak berbicara, tak menoleh. Mereka berjalan melingkari api, membentuk formasi ritual, dan dari balik bayang api, terlihat satu sosok perempuan, duduk bersila, dengan kepala tertutup selendang merah tua. Di hadapannya, tergeletak foto-foto wajah manusia, dan segenggam rambut basah, yang belum kering. Rio menahan napas, terlalu takut untuk bergerak, tapi terlalu penasaran untuk pergi. Ia mendengar suara, bukan seperti bahasa Jawa biasa, tapi mantra kuno, yang mengguncang telinganya dari dalam. Sing rawuh, sing sekti, sing numpak kuda jaran lewati alas lawu, menehi tumbal, menehi sekti, menehi nyowo. Lalu tiba-tiba, semua sosok berhenti. Kepala mereka serempak menoleh ke arah tempat Rio bersembunyi. Matanya membelalak. Ia mundur pelan, tapi dahan di belakangnya patah. KRAKK, Rio berdiri dan langsung lari. Namun suara mereka kini menggema, tamumu wis rawuh, tamumu wis rawuh. Langit di atasnya berubah kemerahan, kabut menebal menjadi asap, dan tanah mulai bergetar pelan. Rio sadar, ia bukan lagi pendaki, ia adalah tumbal, yang mereka panggil sejak malam dimulai. Rio terus berlari, menabrak semak, menginjak akar, hingga lututnya berdarah.
Tapi ia tak peduli. Yang penting, menjauh dari ritual itu, menjauh dari sorot mata-mata hitam, yang seperti menelan jiwanya. Namun seberapa jauh ia berlari, suara itu tetap mengikutinya. Rikio, bukan dari belakang, bukan dari samping, tapi dari dalam kepalanya. Suara perempuan, dalam, lirih, tapi penuh kuasa. Rio menutup telinga, menunduk, teriak tanpa suara, "Keluar, jangan masuk." Namun suara itu makin jelas. Dan kini, tidak hanya memanggil namanya, tapi menuntunnya. "Belok kanan, lewati pohon ganda. Aku menunggumu di atas tanah merah." Rio menoleh ke kanan. Di sana, benar ada dua pohon yang tumbuh berdampingan. Batangnya bengkok, seperti sepasang tangan yang merangkul. Rio bergidik, tapi langkahnya berjalan sendiri. Ia seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa dilawan. Pikirannya melawan, namun tubuhnya menuruti suara itu. Dan ketika ia sampai di tempat yang dimaksud, matanya terbelalak. Sebuah tanah merah, bersih, tidak ditumbuhi rumput. Di tengahnya, terdapat nisan tua yang hampir tenggelam di dalam tanah. Dan di atasnya, duduk seorang perempuan berkebaya merah tua. Rambut panjangnya terurai hingga tanah. Punggungnya membelakangi Rio. Ia tidak bergerak. Rio tak bisa lari. Kakinya terkunci. Dan suara itu kembali menggema. "Sudah sampai. Sekarang, kamu gantian yang jaga." Perempuan itu berdiri perlahan, lalu menoleh. Wajahnya adalah wajah Rio, tapi mati, pucat, dengan mata membusuk. Rio menjerit, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya bisa menangis dalam diam, karena malam satu suruh telah mengunci takdirnya. Rio jatuh bersimpuh di tanah merah itu. Tubuhnya lemas, lidahnya keluh. Dunia di sekelilingnya retak perlahan. Awan di langit tak lagi bergerak. Kabut menjadi dinding, dan suara alam hilang sepenuhnya. Ia menatap nisan tua di hadapannya. Nama yang terukir di situ adalah namanya sendiri. Rio Setiawan, lahir 2002, wafat. Rio menoleh cepat, berharap ini mimpi, halusinasi, atau apapun yang bisa ia lawan. Namun, ia tidak lagi menemukan jejaknya. Tidak ada bekas langkah, tidak ada tas, bahkan tidak ada senter. Hutan itu menelan semuanya, dan dari kabut sekeliling muncul siluet orang-orang. Wajah mereka kosong, mata mereka kosong, tapi tubuh mereka memakai jaket pendaki. Beberapa membawa ransel, beberapa hanya berjalan tanpa arah. Rio menatap satu persatu wajah mereka, seperti pernah ia lihat di berita, para pendaki yang hilang di Gunung Lawu bertahun-tahun lalu, dan kini mereka di sini, berjalan dalam lingkaran, tak bicara, tak bisa pergi. Rio melangkah ke belakang, tapi tubuhnya tak terasa ringan lagi. Langkahnya berat, seperti tertahan rantai tak terlihat. Lalu, dari belakangnya, suara perempuan itu kembali terdengar. "Rio, kamu sudah masuk. Kamu sudah dicatat, dan kamu tidak bisa pulang." Rio berteriak dalam hati, "Aku masih hidup, aku belum mati." Tapi bibirnya tak bergerak, karena di dunia ini, yang hidup pun bisa dilupakan, dan yang dilupakan akan menjadi penjaga. Rio terduduk di depan nisannya sendiri, matanya kosong, air matanya habis. Ia tak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang hanya permainan malam. Tapi jauh di lubuk hatinya, masih ada satu kalimat yang bergema, "Aku ingin pulang." Namun suara itu segera disambut oleh suara lain, suara perempuan berselendang merah. Semua orang ingin pulang, tapi tidak semua diberi jalan. Rio menggertakkan gigi, tangannya mengepal. Ia berdiri, meski tubuhnya berat dan jiwanya hampir runtuh. "Kalau memang ada jalan, apa syaratnya?" Teriaknya putus asa. Kabut tiba-tiba bergerak cepat, membentuk pusaran kecil, dan dari tengah kabut itu, muncul peti kayu kecil. Peti itu terbuka perlahan, dan di dalamnya, terdapat bayangan tubuh kecil terbungkus kain putih. Seperti janin, Rio menahan muntah. "Itu, apa?" teriaknya panik. Suara perempuan itu menjawab, tenang, dingin, tapi mengunci napas. "Itu, bagian dari dirimu yang belum kau terima, korban yang pernah kamu abaikan, jiwa yang kamu tinggalkan demi ego sendiri. Bawa pulang, atau kamu tinggal di sini bersamanya." Rio mematung, keringat dingin mengucur di wajahnya, kepalanya berputar. Semua ingatan buruk menyerbu. Ia ingat, pernah meninggalkan seseorang, di masa lalu, di bawah hujan, tanpa pamit. Seseorang yang akhirnya hilang,
dan tak pernah ditemukan. Dan kini, jiwa itu kembali, menunggu Rio untuk bertanggung jawab. Dengan tangan gemetar, Rio mendekati peti itu. Aroma bunga bangkai menguar. Ia ulurkan tangan, namun sebelum menyentuh, suara ratusan teriakan menghantam telinganya. "Jangan, itu bukan milikmu." Rio menutup telinga, berteriak, menangis. Namun suara perempuan berselendang merah berbisik di telinganya, "Kalau kamu mau pulang, pulanglah bersama bebanmu." Dan saat Rio menyentuh sosok itu, semua kabut meledak menjadi gelap. Saat tangan Rio menyentuh sosok di dalam peti, seluruh dunia tiba-tiba menjadi hening. Kabut yang tadinya berputar, membeku, hutan berhenti bernapas, dan langit yang semula merah mendadak gelap gulita. Hanya satu suara yang tersisa, detak jantung Rio yang makin lambat, makin lambat. Sosok kecil di pelukannya perlahan membuka mata, tapi bukan mata bayi, bukan pula mata arwah. Itu adalah cermin, memantulkan wajah Rio, tapi versi dirinya yang penuh luka, penuh ketakutan, penuh kesalahan. Dan Rio akhirnya mengerti, selama ini ia bukan hanya mendaki gunung, ia sedang mendaki dirinya sendiri. Bagian gelapnya, bayang-bayang masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Air matanya jatuh, tapi tak menguap. Air mata itu menyentuh tanah merah, dan tanah itu mulai berubah menjadi rerumputan, menjadi jalur tanah, menjadi jalur pendakian Gunung Lawu. Rio membuka mata, kabut sudah tak sepekat tadi, dan di depannya terlihat pelang pos kedua. Ia berdiri perlahan, tasnya masih di punggung, senter masih di genggaman, wajahnya kusam, tapi matanya hidup. Rio selamat, bukan karena ia lebih kuat, tapi karena ia menerima bagian dirinya yang selama ini ia buang. Ia menatap ke belakang, ke arah hutan yang perlahan hilang di telan kabut. Dan di ujung pandangan, ia melihat siluet perempuan berselendang merah. Ia tidak tersenyum, ia tidak menangis, ia hanya mengangguk pelan, sebagai tanda bahwa perjalanan Rio belum selesai. Karena yang pernah masuk ke malam satu suro, selalu membawa pulang sesuatu, dan meninggalkan sebagian jiwanya di sana.